one. Bam! Cerot! Wih, Ngoncrot semuanya Don. kita semangat ya. Semangat Don, karena ini kan masih pagi-pagi Don. Betul, Iya dan kan? kita juga mau memberikan yang terbaik tentunya buat teman-teman pecinta lamtur. Ya, Karena ternyata ternyata banyak banget kejadian. Lo tau nggak kemarin gua? Apa? Kemarin gua ke GOR Lu nonton? yang minggu Oke. pagi. Gue nggak bisa soalnya gue ibadah. Iya, lo kan gereja. Gue tadi pengen berangkat juga. Gue tuh bini gue yang tiba-tiba nonton yuk Kancilon Pendekar. Loh, gue kaget nih. Akhirnya gue berangkat. Ya lu harus berangkat Don. Loh. Sementara lu kan selama ini kan sekarang kan udah ngonten terus sama beliau. Gue sebenarnya malamnya sebelum yang besok pertandingan itu gue konten sama Atta. Dia mau gini, dia ngasih, bro, mau nonton nggak besok? Gue siapin tiket nih gitu. Tapi Ata deg-degan juga tuh ya. Deg-degan, parah. Dia duduk di VIP kan sama hasil. Pas gol pertama dia seneng banget tuh yang penalti kan. Pasti, pas. Happy banget tuh. Tapi gol itu gol kocoy banget lah. Iya. Set piece-nya ya. Ya itu masalah experience ya dari pelatih ya. Betul. Jadi kembali memang pelatih kan punya apa ya? Punya ini loh. Spesialisasi dalam hal tertentu. Betul. Ada power play. Iya. Beliau ini. Iya. Ya kan? Terus ada yang namanya set piece, yaitu Kocoy. Iya. Kemarin ada power play kemarin saya berhasil tuh. Iya. Detik terakhir Don. Dapat. Gila lu bisa 4 sama lu. Ali Abedin sih. Iya, Ali Abedin yang bergerak. Iya. Sama kayak di Pendekar juga kuncinya di Ricardinho. Iya. Oke, kita bahas satu-satu Bang. Ya. Jadi pekan kemarin tuan rumahnya Cosmo. Cosmo. Sabtu 7 Januari, pertandingan pertama dibuka oleh Giga Kota Metro dan Bintang Timur Surabaya. Betul. Itu 3-0. ya, kita prediksinya betul. jelas, tapi sebetulnya gini. Ternyata Bintang Timur belum mendapatkan apa ya menurut gue ya, belum mendapatkan kayak feel-nya gitu, tune in untuk semua timnya nih. Iya. Memang menang cukup meyakinkan, walaupun menurut gue seharusnya dengan kekuatan mereka dan persiapan Giga harusnya mereka bisa lebih banyak lagi seperti yang gue prediksi. Betul. Tapi ya Bintang Timurnya juga off, tapi Giganya juga defense-nya sangat rapi. Iya. Ini membuat juga mungkin Bintang Timur agak sedikit kesulitan. Dan skor 3-0 prediksi kita sama-sama benar pastinya. Ya ini kembali masalah yang kita bahas juga sebelumnya Don, di Lamtur sebelumnya, karena kita bilang kan semua pelatih baru juga harus berproses. Ya, betul. Iya kan, dia juga pemain asingnya juga baru, dua-duanya juga berproses juga. Betul. Ya Adaptasi kan? dengan Adaptasi kompetisi. juga. Bahkan kalau kemarin kita lihat, kalau gue lihat Firman Adriansyah juga bukan merupakan satu pilihan yang paling sering dimainkan loh. Betul. Nggak jadi seperti Firman di di Cosmo. Iya di Cosmo atau di Pelindo menjadi pilihan terus kan. Nah makanya saya bilang ya inilah kembali pada masalah-masalah kayak apa sih, seleranya pelatih. Betul. Dan juga proses mana pelatih bisa cepat adaptasi. Kalau gue bilang sih Susok kemarin masih sosok lah. Iya, sosok lah. Masih sosok lah. Masih belum kelihatan kelihatan lah. Karena ya tidak bisa membuat Bintang Timur meraih poin penuh ya di 2 pertandingan. Iya, dari tactical pun dari kerja sama pemain pun kalau gue bilang sih masih bagus sebelumnya. Iya, Suto. Atau gitu. yang sebelumnya? Itu siapa sebenarnya? Ponjatim. Downsol. Oke, kita silakan Giga Kota Metro dengan Bintang Timur Surabaya. Ya. Kita masuk ke Sadakata dan Cosmo JNE. Ini dia Sadakata. Ya. Akhirnya mengalami kekalahan pertama. Kekalahan pertama dengan skor 5-1. 5-1. Ini dia. Dan Cosmo JNE ini kalau gue bilang Sadakata ini terlalu terbuka ya. Tidak seperti Panca pada umumnya. Betul. Tapi memang yang menarik emang kolaborasi antara Panca dan Fandi. Apakah ini akan menjadi sebuah kekuatan atau justru kalau gue bilang apakah nanti karena ada 2 matahari justru akan bisa, ya kita mah ngomong apa adanya aja lah. Betul. Jadi saya setuju ya. Memang sebagai satu hal yang jadi dilema Don. Betul. Dilema. Karena 2 isi kepala yang berbeda dengan sebelumnya juga menukangi tim yang berbeda. Betul. Ini sangat sulit. Masing-masing berpulang sebagai pelatih kepala. Betul. Karakter masing-masing juga Ya kan? Fandi Sadakata dulu pelatih kepala. Panca DBS-nya pelatih kepala. Ya sekarang Panca pelatih kepala memang. Betul. Secara hierarki secara ya. ininya. Tapi kita lihat dominansi ketika berdiri di pinggir lapangan itu banyakkan Fandi. Banyakkan Fandi ya. Iya kan? Karena mungkin kalau menurut saya ya betul tadi yang lu bilang ya. 2 matahari itu mungkin sangat berbeda kalau misalnya cuma ada 1 matahari di sana Don. Kalau kita tuh di Perbanas tuh lu matahari, gue Robinson ya. Enggak, bukan. Kalau lu padang pasir. Waduh. Kalau gue oasenya. Boy. Ya kan? Ya dong. Gue yang Morgana dong. Kayak gini, gue yang bikin adem suasana Don. Gue panas banget emang. Gue bilang, gue berharap Donzol pulang dari umroh dia akan menjadi oase. Ya, tetapi
Tetap lo gue awasnya lo. Tapi nggak apa-apa, itu gue bilang jangan merubah karakter. Karena apa? Karakter setiap orang itu yang membuat dia itu menjadi satu hal yang unik loh, Don. Iya. Iya kan? Unique Nah, selling point. sekarang tinggal bagaimana setiap orang di lingkungan lo yang menyesuaikan, Don. Iya. Ya siapapun itu ya, Iya. ya harusnya begitu menurut gua. Itu yang gue lihat di lo sih, karena gini, kan lo kan sebelumnya kan asisten lo tuh pada pendiam ya. Maksudnya tiba-tiba datang gue yang Gue sih nggak memandang lu sebagai asisten juga, terus terang no. Iya. Karena apa? Karena gue banyak belajar dari lu juga, Don. Karena apa? Setiap orang itu punya ilmu yang berbeda-beda. setuju itu. Ya, saling berbagi ilmu itu menurut gue itu sangat satu hal yang sangat baik lah. Nah, gue juga setiap misalnya lu pada saat lu megang tim itu, gue duduk lagi lihat-lihat gitu, gue mencuri ilmu lu sebenarnya, Don. Gitu dong, karena apa? Mungkin ada hal yang mungkin gue gak pernah lakukan, bisa gue ambil dari apa yang lo lakukan. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya makanya yang namanya pelatih kepala itu dengan wakilnya lah. Gue gak bilang asisten. Iya. Itu harusnya saling berbagi. Dengan partner gitu. Iya, sebagai partner ya, bukan menjadi perbedaan yang membuat mereka akhirnya Iya. berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Ya, jadi buat Itu nggak. benar. Menurut gua Jadi nggak. buat Pandi sama Panca bisa contoh kita. Ayo, bikin podcast makanya. Bikin podcast. Jadi itu bisa menjalin kerjasama juga yang dekat dalam membuat podcast. Kadang-kadang juga kita bisa belajar Iya, juga. Betul. Kita chemistry-nya tuh justru banyak yang itu di luar lapangan sebenarnya. Iya, pokoknya Bang Pandi sama Panca tetap semangat ya. Semangat. Tetap semangat. Ini masih awal, Masih mudah-mudahan awal. ya bukan awal-awal yang seperti tahun lalu yang cuma 2 match terus Hello Kitty. Itu keras orangnya. Don, gue ketemu Don sama Oh, iya? beliau Don. Terus ngobrol. Ngobrol lah, gue disapa, kapan main ke sana? Saya bilang gitu. Iya Pak, nanti saya akan ke sana nanti main. Jauh ya. Lu sih Don, lu terlalu ini sih Don, terlalu Hello Kitty gitu terus. Cobain aja, Bang. Oke, lanjut. Pertemuan Naim menghadapi Hami, dua Ya. sahabat Guru. Ya, dua musim Sahabat ya, sahabat dan Dua guru musim, murid kalau lah. nggak salah. Bisa dibilang, tapi memang Hami kita tahu selalu baik sama siapapun. Naim juga sangat respect juga dengan apa yang dilakukan Hami di Black Steel Iya. bersama. Dan tentu ya, tapi pada saat 2x20 tetap jadi lawan ya Bang ya. Yes. Cuma memang jomplang secara materi pemain, secara kekuatan. Iya. Ya Naim juga baru pegang Radit juga dalam beberapa bulan ya, tentu Iya. bukan hal yang mudah. Kalau lihat dari statusnya step by step ya kan, Iya, segala betul. macam. Naim semangat. Kalau 5-0 dari Black Steel Papua, tapi it's okay. Iya. Masih panjang musimnya, masih Betul. panjang. Ya, ini juga kalau kita lihat juga sebenarnya juga permainan dari Black Steel kalau saya pikir ya di awal babak pertama tadi kemarin tuh masih juga belum terlalu meyakinkan ya. Betul. Karena memang ini feel-nya setiap pemain ini di awal musim itu di pertandingan pertama soalnya mereka pasti akan sangat sulit. Betul. Sangat sulit karena mereka harus adaptasi lagi dengan suasana pertandingan ya. Lawan juga yang baru mereka hadapi karena notabene juga setiap tim juga pasti berubah Ada ya. perubahan pasti. Ada perubahan jadi mereka juga harus adaptasi. Jadi memang sebenarnya kalau saya pikir kemenangan 3 poin untuk tim-tim yang menang di pekan pertama ini itu sangat penting Don. Betul. Karena apa? Itu untuk meningkatkan mereka punya percaya diri ya. diri. Mental mereka. Bagaimana memulai kompetisi dengan baik dan Iya. bisa jalannya smooth sampai Betul. akhir. Dan memang sangat disayangkan ketika memang tim-tim apalagi tim pendatang seperti Radit ini di awal-awal harus dipertemukan dengan tim Iya, betul. sebesar Black Steel gitu iya kan, kan? musim lalu. Dan itu agak ya sebenarnya cobaannya maksudnya terlalu berat lah ya. Iya. Gitu. Tapi it's okay. Itu emang harus dihadapi dan kita tinggalkan Radit dan Black Iya. Steel. Kita masuk ke, nah ini dia, gue salah prediksi Pelindo Mutiara menghadapi Unggul FC Malang. Iya. Gue mengunggulkan Unggul, tapi memang babak pertama sebenarnya kalau ngelihat secara permainan Kalau gua siapa ya gue jagoinnya? lo imbang apa ya? 50-50, 50-50. Tapi gue ngeliatnya gini bang, Pelindo Mutiara nih pinter nih babak kedua, karena Iya. tahu nih Unggul ini pemain-pemain muda, itu udah andalannya ya, gitu kan, benar-benar yang keras apa segala Iya, macam, betul. tapi ya dalam koridor yang tetap sportivitas ya, Sportivitas. karena kan nggak ada kartu yang memang dihukum oleh wasit, tapi terjadi akhirnya Unggul kalah 2-1 setelah gol Pedi ya. bola ya saya bola rebound, Pemain yang dilepas dari pendekar. betul, pemain yang Di ujung-ujung kompetisi udah mau dimulai ya. ya, dan akhirnya merapat ke Pelindo Mutiara dan menjadi salah satu Penentu. aktor penentu Kemenangan. 3 poin penting menurut gua Untuk Pelindo Pelindo. Mutiara, karena kayaknya bakalan panjang nih, bakalan terjal nih bagi Pelindo Mutiara. Ini betul yang lu bilang Don. Yang lu bilang betul.
Oh enggak, yang lu bilang pertandingan siapa ya yang harus mencari poin di pertama, di pertandingan kedua realistis menghadapi lawannya, iya, kan? benar, Pelindung Karena di sini Mutiara. Pelindo ini kan dia kan Iya, dapat menang di besok pertandingan lawan Cosmo pertama, lawan soalnya. Cosmo kan dibantai 10-0 tuh. Artinya lumayan lah 3 poin ya. Iya, Karena benar, ada realistis menghadapi tim mungkin yang sebesar dari Pelindo ya. Dan ini juga keuntungan ke Cosmo. Ini keuntungan dari Pelindo adalah mereka mendapatkan keuntungan lawannya juga tim yang pertama kali Betul. promosi. Secara pengalaman pun Belum. ya walaupun pemain-pemainnya banyak dan pelatnya Iya. juga pernah dia ada Iya. di Liga Pro, tapi ya tentu kan pasti akan suasananya sangat berbeda Iya. yang lo bilang tadi. Pak Cijay, selamat mencetak gol. Selamat Kembali. Ya, seru. Oke, next. Lanjut. Ini Halus. dia Favage Banua menghadapi Halus FC. Ini juga luar biasa. Iya. Gue kemarin pada saat gue nonton ke GOR hari Minggunya tuh ternyata ada salah satu rahasia kenapa Halus bisa menang lawan Favage Banua. Kenapa ada Bang Adnan? Bukan itu ya? Tadi Tuh. ketemu sama Haji Tirta. Oh iya, terus Nah. gimana? Kata Haji Tirta, 1 gol gope. Wah, Ngebul langsung. itu kalau satu gol gope Aang paling seneng tuh. Iya, Wah, iya, Aang cocok. bikin gol lagi dia. Bikin gol yang besoknya. Iya besoknya. Yang besoknya. Dan memang Betul. memang pertandingan Favage Banua dengan Halus ini memang sangat seru ya. Iya. Perseteruan antara Yola dan juga Sayan. Iya benar. Dan bisa dibilang ini menurut gua Halus mendapatkan start yang bagus Iya. dengan materi pemain yang menurut gua ini paket hemat, Iya. tapi bisa dibilang nggak kalah kualitasnya dan Iya. bisa mengejutkan. Mudah-mudahan semuanya konsisten. Betul. Iya kan? Itu yang Karena paling penting. semua permasalahan itu konsisten karena kompetisi masih panjang. Benar, tahun lalu Masih kan panjang kompetisi. tahun lalu DB Asia tuh menang 2 kali. Iya di awal-awal. Terus Pelindo juga menang 2 kali di awal-awal. Sininya melorot, Iya. ya kan? Itu yang- Itu sebenarnya ya konsistensi itu bukan cuma masalah dari teknisnya Don. Betul. Non teknis juga Don. Teknisnya juga ngaruh. Kalau non teknis juga tidak konsisten ya selesai. Banyak klub yang degradasi karena faktor non teknisnya tidak bisa mencukupi kebutuhan primer dari klub itu sendiri. Betul. Oke. Ya. Kita lanjut ke hari kedua. Itu hari pertama. Hari pertama. Lalu- Ini nggak diomongin. oh iya. man of the match-nya. Ya, Junku ya. Ya itu di pertandingan halus lawan. Ya lawan Favage. Favage bisa dibilang Iya. menjadi tembok. Betul. Betul kan, tembok. Fredrik Diel di pertandingan. Ya pada saat Pelindo Mutiara Pelindo memenangkan unggul. pertandingan. Iya. Gitu. Sementara Rodrigo Ya Diego Rodrigo karena di memang Black Steel ya, dia banyak ngasih asis ya. Dan memang nyetak gol juga. berperan lebih penting lah, Iya, lebih banyak lah. Fungsinya lebih lebih terlihat sangat lah. sangat teamwork Iya. gitu. Oke. Itu adalah deretan pemain-pemain yang bersinar bersama timnya di hari pertama. Oke. Lalu di hari kedua, Bang, Hari kedua, ada big match di pagi-pagi. betul. Gue harus datang habis gue main bola di Aldiron Pancoran, gue langsung berangkat. Masih sempat berangkat. Istri gue janjian di Tebet langsung. Jadi langsung berangkat sama istri gue nonton pertandingan Kancil menghadapi Pendekar. Ini pertandingan yang gila lah. Sadis. Seru. Nah, ini gue banyak dapat pelajaran sebenarnya. Apa tuh? Pertama, kalau kita sebenarnya kan gini ya, kalau kita kan salah satu kita nih berdua nih termasuk public figure lah di futsal. Masa sih Don? Public enemy juga. Donzol itu pasti kemarin pada saat berangkat ya, berangkat ke Popki, itu pasti banyak fansnya yang nunggu. Oh, gue ngumpet bang. Ngumpet, tapi kelihatan juga Don Enggak, rambut kan lu, gue Don. pakai topi, Oh, pakai gue topi. pakai masker, gue pakai topeng wow. Walah. Terus main ini, melato. Melato. Jadi gue parkirnya di tempat tertentu. Biar nggak kelihatan. Ya bukan di tempat yang biasa. Terus gue jalan kaki deket. Terus? Cuma orang-orang yang pernah jadi tuan rumah yang tahu parkirannya di mana. Serius loh. Gokil. Tanpa harus bayar. Lalu Lu udah tahu celah-celahnya Gak Don? tahu, gue bahkan masuk Gor Popki, lobang-lobangnya gue tahu. Gitu. Tapi Oke. gue ternyata sama kayak lo, gue mau bayar, tapi begitu si yang jaga pintu masuk ngeliat gue, itu ngapain? Gak usah bang, Kan? gitu bang. Oh, bang, Justru kasih duit gue, kasih ke gue aja. dengan kehadiran abang itu sudah udah menaikkan kualitas dari kompetisi bang. Karena penonton akan lihat, ih Bang Donsel nonton juga ternyata gitu. Gue buka topi pada saat di gor aja karena ternyata ada yang fotoin. Wah bang, dari jauh rambutnya nyala. Oke. Oke, masuk ke Kancil. Masuk ke pertandingan. Pendekar membuka keunggulan karena Kancil baru 10 menit udah 5 gol. Betul. Terus 9 menit bahkan Dan pertandingan juga seru Don. di babak pertama. Mainnya keras. Gue suka permainannya. dengan Marcus Gava, mengingatkan gue dengan Neto. Iya. Karena memang intimidasi lawannya bagus.
terus juga Iya. divingnya juga, maksudnya bukan diving sih, lebih kepada kayak kalau misalnya diginiin Memancing lah, memancing emosi Ya, lawan lah. terbukti kan akhirnya kan si botak kan, si Ronaldo itu kan kena terpancing kartu merah emosinya, kan iya. juga kan. Dan Gava juga punya syuting yang sangat keras kaki kirinya, tapi kaki kanannya juga hidup gitu. Betul. Ini yang gue pikir sangat luar biasa. Tapi sekali lagi dengan skor 3 sama, sebetulnya jalannya pertandingan itu sangat menarik. Setelah unggul 1-0, si pendekar ini menurut gue menguasai jalannya pertandingan, Iya. tapi lagi-lagi Kancil dengan spesialisasi kocoynya mencetak 2 gol Dua gol, dari half time. corner kick dua-duanya. Di halftime ya. Bukan di half time. Iya, maksud saya sebelum Di halftime. sisa 1 menit bang, bahkan Iya. sisa 1 menit itu cuma hitungan berapa detik itu terjadi 2 gol dan memang sangat luar biasa. Gue sangat respect lah dengan apa yang dilakukan Kocoy kalau di setiap set piece yang emang dimiliki oleh tim yang dia latih. Iya. Seperti yang gue anehnya kenapa nggak berbekas sama tim yang ditinggalin ya? Ngerti gak sih lo bang? Nggak dilanjutin lah. Iya, gitu. Iya, jadi memang benar ya, kemarin itu di babak pertama itu sebelum habis pertandingan 2-1 itu, setelah mereka membalikkan keadaan itu, menurut gue itu benar-benar luar biasa ya. Benar. Semangat tampilan dari anak-anak Kancil ya. Iya. Walaupun memang akhirnya skor berakhir dengan 3-3 ya. Benar, 3 sama dan 1 gol blunder dari Megel karena menganggap bola udah bakal keluar, ditendang sama Romi. Iya. Bolanya tuh ya elah suspend gitu, mentok tiang dan masuk. 3-1 baru sekitar 7 menit menjelang babak pertandingan berakhir. Iya, Pandega lalu, sama menggunakan power play. power play. Dan memang gua akuin nih kayak Pandega Sama si tapi menurut Subban gua, ya Ricardinho. Subban sih sebetulnya ada beberapa peluang yang bersih bang, kayak Hansa Muyama bang. iya, gagal Itu. dekat gawang itu. Itu dia, itu jadi PR juga sih. Tapi memang tidak mudah buat Subban karena memang ternyata aliran bola justru banyak dari Neto sebetulnya. Betul. Ini akan sangat menarik melihat sepak terjang pendekar di langkah-langkah selanjutnya. Iya. Tapi juga salut sama Kancil, walaupun gue ya, ini gue aja ya, gue nggak tahu kenapa. Ya mungkin di sini gue nyampein lah ya, coy kenapa sih nggak mau ngepres? Padahal ya, maksud gue gini, nggak tahu ya, kan selera ya. Iya. Padahal pada saat kiper lawan menguasai, setidaknya lo press dulu lah sampai depan gitu loh. Karena gue ngelihatnya kayak sangat percaya diri dengan defense-nya. Padahal itu beberapa kali mereka gagal kebobolan itu cuma satu gara-gara siapa? Nizar. Gini. Don. Mungkin kita agak sedikit berbeda pandangan ya. Kalau gue melihat mungkin pilihan dari Kocoy kenapa dia bermain lebih nunggu di zona, karena dia tahu di sana tuh ada seorang Ricardinho yang punya skill individu yang cukup bagus. Oke. Ya kan, kalau mungkin dia melakukan pressure, mungkin kalau paketannya berbeda mungkin bisa dilakukan itu. Tapi mungkin kalau dengan Ricardinho di depan, kalau mereka melakukan pressure di area zona pertahanan langsung dari pendekar, itu banyak space yang bisa dimanfaatkan dengan running with the ball, di mana bola-bola terupas dari Ricardinho itu sangat bagus. Mungkin itu menjadi kewaspadaannya dia nih menurut gue ya. Tapi kembali lah, ini masalah yang lu bilang tadi, selera pelatih. Selera pelatih, kalau memang di setiap pertandingan lain pun mungkin begitu juga, berarti emang seleranya begitu. Betul. Kalau gue pada saat unggul 3-1, lo masih punya 1 kali trial error. Artinya kalau lo kebobolan lo 3-2 gitu. Iya, artinya lo mendingan pressing di awal. Iya. Kalau buat gue mencoba ya. Karena menurut gue power play-nya itu bukan power play yang emang secara taktikal bang, tapi secara individualnya Ricardinho, terus ditambah lagi Pandega. Pokoknya lo tau gini, endingnya tuh cuma ke Subhan. Ya, Bahkan gue ngelihat ending banyak dan lo sebetulnya gini, lo bisa scanning, lo bisa tahu siapa yang akan menjadi finisher gitu. Karena kanan kirinya Fandi bukan tipe shooter, ya Fandi Permana bukan tipe shooter. Terus yang di sebelah sini siapa ya gitu kirinya ya, gue lupa. Kidal juga. Menurut gue masih banyak yang memang finishingnya udah pasti tiang kedua. Nah ini memang beda selera. Tapi coy, gue tetap sangat mengagumi. Salut lah, respect lah. Karena kan ya udahlah, udah kenal udah lebih dari 10 tahun. Iya. Tahu juga ya kan karakternya. Tapi Dan oke, pertandingan yang sangat menarik, betul, sangat luar biasa. Tapi bang, lanjut. Selamat buat Agung Pandega. Selamat buat Pandega yang Man of the match. Man of the match-nya juga salah satunya juga Nizar ya. Nizar. Bisa Nizar ya. Oke, lanjut. Sadakata United dan Unggul FC Malang, ini dia yang akan imbang. Justru Sadakata harus kembali terjungkal. Yes. Nah, kalau di sini gue jagain Unggul. Ya, lo jagain Unggul. Iya kan? Iya, lo jagain Unggul. Karena dia unggul gue. Karena lo pengen ngebalas omongan gue aja tuh. Ya, 3-0 Sadakata mengalami kekalahan kedua, dan di sini Unggul memang belajar ya dari kekalahan pertama mereka. Betul. Sehingga akhirnya mereka juga tidak mau kecolongan, dapat 3 poin di pekan pertama, itu juga satu hal yang bagus ya untuk tim promosi.
paling tidak kembali untuk bisa meningkatkan mentality dari setiap pemainnya. Dan percaya diri juga tentunya. Yes, gitu. Oke, kita tinggalkan Sadakata dan Unggul langsung. Tunggu tuh Don, pemain terbaiknya Don. Pemain Bagus terbaiknya Imawan. bagus. Dia satu gol di frame pertama, satu gol di frame kedua. Yes. Penaltinya juga dingin banget, enak. Halus, Giga. Ya, seperti yang udah diprediksi, Halus bisa memenangkan pertandingan, tapi nggak nyangka dengan permainan yang sangat keren ya. Pemain idola abang Aang akan mencetak gol melalui skema set piece. Ya, si gendut. Ya, dan memang ini kan kita tahu lah, ini pemain ini brilian sebetulnya. Bahkan Kensuke juga suka gitu. Tapi di satu sisi ya kita tahu juga emang bagaimana bakatnya dia ini kadang-kadang naik turun karena emang ya tinggal balik lagi disiplinernya aja sih. Selamat ya Aang ya, dan juga Yola tentunya. Ya Yola 6 poin ini selama Halus berkiprah di Liga Pro ini pertama kalinya Halus bisa 6 full poin. 6 poin. Ya. Oh enggak. Waktu zaman DBW juga pernah. Di pekan pertama. Zaman DBW juga pernah. Oke. Oke. Selamat buat Aditya buat Kakek. Halus, buat ya Kakek, buat Man of the Adi match. Tirta juga, buat Bang Adnan. Buat kawan Bang Adnan. Yo, Jangan-jangan nih support yang ada di dada semakin mengencangkan Betul. tali kolor mereka. Sehingga semua ditabrak begitu aja. Ya, kita akan tunggu pertandingan Halus lawan Pelindo Mutiara tentunya. Yes. Ini kita mau ngomongin. Oh, nantinya. Oh iya. Benar. Sebelum Pelindo Mutiara melawan Halus, kawan Bang Adnan harus hadir di sini. Yoi. Harus hadir di sini. Sebelum dan sesudah. Jadi biar memanas, ya kan? Ya kan? Ya, pertandingannya mungkin panas. Ya, ada cyber dulu sebelum pertandingan. Yoi. Itu Bang Adnan harus hadir di sini. Saya tunggu Bang Adnan. Aduh, ngeri. Oke. Pelindo. Pelindo Mutiara Cosmo JNE hasil maksimal di di hari pertama tidak berbekas bagi Pelindo Mutiara Iya. karena mereka lawannya juga berat ya Cosmo. Tapi gue nggak nyangka sih sampai 2 digit. Ya. Ya ini memang sulit lah. Dengan pemain-pemain senior yang masih bekerja, tentu secara kondisi fisik untuk bermain 2 hari berturut-turut dengan ritme yang sama agak sedikit berat bang. Betul. Ya itu kembali kepada masalah faktor U itu ya. Ya. Walau bagaimanapun juga mungkin ya pelatih juga bisa menyiasati sebenarnya. Tapi memang materi pemainnya memang nggak sewah Cosmo lah. Ya ini sesuai prediksi juga dari prediksi kita. Ya. Dimana kita bilang ini sebenarnya bertajuknya ini derby ya, derby Jakarta Derby ya. Jakarta karena Pelindo asal Jakarta dan Cosmo asal Jakarta. Betul. 10-0 kemenangan. Man of the match ya Al-Fajri Jim. Ya. Hat-trick 3 gol. Ya. Oke, sekarang Mungkin top skor sementara kayaknya ya. enggak. Hat-trick. Kayaknya masih itu deh. Oh, baru sekali kalau Blackfield sekali main ya. Iya, baru sekali. Iya, betul. Oke. Selanjutnya Next. ada Favage Banua Bintang Timur Surabaya. Ini pertandingan juga gila. Ini pertandingan seru. Gila. Seru. Bintang Timur Surabaya tuh menang 4-0, gue tinggal tuh bang, gue nggak nonton lagi. Lu udah pede ya? Bukan udah pede Udah lah. pasti menang lah gitu ya? Maksud gue ya udahlah ya, udah. Maksudnya secara ini Bintang Timur Surabaya juga. Iya, karena kita kan juga sangat prediksi Bintang Timur. Ya. Artinya emang udah kepedian itu ya kita lihat dengan skor 4-0 ternyata berbalik babak kedua. Babak kedua, tapi memang ini nggak terlepas dari bagaimana Bintang Timur juga mengendorkan serangan menurut gue. Iya. Inilah pelajaran buat teman-teman buat pelatih futsal selain di Liga Pro, bahwasanya menang 4-0 itu nggak ada jaminan kita bisa menangkan pertandingan. Iya. Ini futsal segala hal bisa terjadi. Ya menurut gue ini comeback yang sangat dramatis ya. Karena tahun lalu juga ada kalau nggak salah yang 4-0 terus 4 sama. Famos Betul. kalau nggak salah. Iya. Famos 3-0 ke 3 sama juga. Nah, ini ada yang lucu nih, Don. Tapi Cun. Kalau lu kemarin dengar, Irfan Maulana pencetak gol keempat. Ini yang disebut-sebut oleh Si ini Rizky Permana yang Rizky Permana ya? Rizky Permana. Yang kecil yang pernah di Iya, Pelindo ya? Yang pernah di Pelindo, pernah di Halus. Nah, iya Rizky Permana ini itu disebut-sebut oleh komentator pernah bermain untuk Pelindo Cosmo. Kapan mergernya Pelindo Cosmo? Iya. Itu komentator jadi bahan bulian juga di 2 pertandingan terakhir. Gue Iya. tahu orangnya siapa? Siapa sih? Sahabatnya Teli. Oh, gitu. Pelindo Cosmo tuh belum pernah merger abangku, jadi mungkin bisa diralat ya. Aduh. Jadi Irfan itu, Rizky Permana itu bermainnya untuk Pelindo, IPC Pelindo sama Halus ya. Ya begitulah kalau misalnya emang honornya cuma dapat murah ya jadi Oh, pantas lu gak dipanggil lagi Don. ya kan kita mahal. Ngeri lo, harga dirinya lo. Ngeri lo, harga dirinya mahal. Oke, 4-4 skor akhir. Ini menurut saya ini pertandingan juga sangat seru ya. Ya. Dimana akhirnya Welcome back for Ali Abedin. Iya. You are the king memang. Membuktikan emang lu emang rajanya. betul. Lu satu-satunya pemain asing yang bisa mencetak tiga kali gelar juara di Indonesia. Yes. Bersama Famos. Tapi Famos yang sekarang tentu berbeda. Iya. Karena Favage Famos Banua tentu bukan Famos yang sebelumnya. Ya. Baik dari pemain, pelatih segala macam.
Tapi setidaknya ini tim yang memang akhirnya harus digendong oleh Ali Abedin kalau kata Betul, orang-orang betul. sebelum Neto datang. Betul. Kalau menurut gue sih bukan digendong sih. Nanti kan pemain-pemain ini juga akan berkembang, kayak ada Obay di sana. Ada Obay, ada siapa? Fafagi Ya, Bagaimana? paling tidak emang perlu Don. Ada Perlu iya, sosok Don. Perlu sosok untuk memberikan transformasi, Yep. ya kan, mental. Yes. Kalau transformasi itu bukan masalah teknis ya. Setiap teknis itu pasti pemain udah punya. Setuju gua. Ya kan, ini mental yang paling penting. Kenapa? Karena mungkin dari segi pengalaman Ali Abedin ini dimanapun dia bermain, tentunya itu transformasi mental itu perlu buat rekan-rekannya. Benar. Dan itu terbukti. Betul. Ya, ditambah juga kemarin itu kan dibilang itu kan yang selalu disebut wasaka gitu Iya, kan. iya. Wajah sampai kaputing gitu Iya, kan ya. betul. Itu kan memang itu kan salah satu Tagline-nya, moto motonya. lah. Moto dari orang Kalsel ya. Iya, betul. Itu artinya ya tidak ada kata menyerah lah sampai Iya, darah penghabisan. betul. Ya kan? Dan itu akhirnya terbukti mereka bisa menang pertandingan. Iya. Dan selamat buat poin. ya Selamat buat Sayan. Sorry, kok menangan draw. Bro, Poin selamat 1. buat Sayan. Ali Abedin juga selamat. Nah, Bang, Ya. tadi Sudah. hasil-hasil pertandingan, tapi ada Sudah cukup menarik. Ada banyak hal menarik yang kita lihat di Liga Pro kali ini. Lo apa aja yang lo lihat, Bang? Iya, kalau dari segi suasana penonton sudah mungkin menurut saya sudah ya cukup mengembirakan lah. Iya. Paling tidak mungkin juga buat penyelaksana ya, Iya. panitia, Ya minimal penyelenggara. balik modal lah gitu. Iya, bisa mengembalikan sedikit dananya lah ya. Karena mungkin kalau kita tahu juga kalau bermain mungkin bisa tanya juga kan ke apa? Ke Cosmo. Ke Cosmo, siapa namanya? Ben. Ya kata Ben ya kalau memang mereka menyelenggarakannya di UNJ agak sedikit sulit untuk bisa mendapatkan banyaknya penonton. Ya, karena cuma 780 gitu kan kapasitasnya ya. dan Betul. juga sekarang UNJ udah mahal. Ya, Kalau gitulah masalah pokoknya ya. 48 juta. Ya, jadi akhirnya mereka memutuskan untuk di Popki, ya kan. Jadi menurut saya itu dari satu segi penonton juga udah cukup lumayan. Mungkin bisa memberikan pemasukan buat klub. Betul. Terus dari ya teknis penyelenggaraan juga udah oke ya. Tadi kita udah bahas adanya video support System ya. support system ya. Sehingga akhirnya memang ketika pada saat ada momen di mana pelatih lagi di mana wasit harus berdiskusi sambil melihat kejadian ini kerap terjadi. Dan ini cukup menarik ya kan. Jadi tapi Don, kemarin juga seru juga Don ketika pada saat skor 4-4 terakhir Favage lawan BTS, pemain BTS banyak nginjar wasit. Melakukan komplain, protes. Lu lihat nggak? Iya, tahu. Lu udah pulang ya? Bukan ini kali, yang kancil kali, kancil WHW. Enggak, Gua BTS. kalau BTS kan gue udah pulang. Iya, Emang makanya. gue emang udah. Gua cuma nonton. pagi doang. Gue nonton dari streaming. Tapi itu banyak yang protes lah pemain. Sehingga akhirnya Suni menenangkan mereka untuk kembali. Dan gue juga ngelihat Mas Dimas juga seperti dipeluk-peluk sama si Desul. Gitu, kayak ditenangin gitu loh. Mungkin ada kekecewaan yang kita mungkin nggak tahu ya. Pasti. Yang terjadi. Kekecewaan pasti. Ya bagaimanapun juga memang tidak semua pihak bisa merasakan kepuasan lah dalam satu Oke. pertandingan ya. Benar. Mungkin ada rasa kekecewaan, mungkin ya apabila memang terjadi ya mungkin dengan cara-cara yang lebih wise lah, Lebih elegan ya. elegan mungkin ya. Tapi menarik. Ini gue mau karena gue punya experience langsung di lapangan kemarin. Jadi gini Bang, yang gue tanyain, ini gue masih belum konfirmasi ya. Itu setiap tim itu dapat jatah 1 Bang untuk challenge itu. Untuk Apa tuh? Oh iya, jatah 1 untuk melihat VAR atau VSS itu. Ya. Tapi kemarin tuh ada kejadian kartu merah kartu merahnya si Botak, si Ronaldo itu diminta untuk VAR sama si Alvaro Martinez. Iya. Tapi wasit tidak mengindahkan. Nah, Nah jadi gini, gue nggak tahu bagaimana rulesnya, bagaimana kalau misalnya kita pengen lihat kejadian itu gol atau tidak, iya. kita kan harus ngasih kode gitu, kita pengen putaran videonya dilakukan, itu tidak dilakukan, bahkan tidak ada satupun video VAR yang dilakukan pada pertandingan Kancil menghadapi Pendekar United. Nah kalau nggak salah Lagi rusak kali Don. enggak, kan gue tahu di bawahnya. Nah maksud gue ini jadi mungkin gini Bang, mungkin mau lihat VAR pun persetujuan dari wasit Bang. Betul. Nggak asal minta doang gitu. Artinya kalau bagi wasit itu setuju kayak gitu, ya udah memang seperti itu. Jadi ini yang kartu kuning Ronaldo tuh dari VAR tuh, kartu kuning Ronaldo yang di pojokan yang awal. Iya. Nah itu yang minta itu pihak Kancil. Itu akhirnya kartu kuning. Nah kalau misalnya yang ini, yang kartu kuning kedua, pihak Pendekar minta tapi nggak diputar gitu. Iya. Jadi memang kayaknya wasit kalau misalnya nggak, itu emang benar, saya yakin itu gol nggak perlu VAR. Iya. Wasit juga berhak untuk menolak apabila ada permintaan Iya. VAR tiap
timnya seperti Betul. itu. Dan ini tetap ya, mas gue ini bagus banget, tapi tetap harus sosialisasi bang. Maksud gue gini loh, Biar semua klub juga tahu ya. benar, sosialisasi mungkin lo tahu, tapi kita kayak misalnya lo nih udah punya corong, ada galeri futsal, ada bola lo futsal yang katanya media coverage untuk Pro Futsal League, taruh aja di situ bahwa supaya apa? Supaya netizen pun nggak teriak-teriak gitu. Karena gue lihat kalau komen-komen di galeri apa segala macam di bola lob itu kan akhirnya menyerang, kayak misalnya ini gimana sih? Timnya minta VAR kok nggak dikasih, kayak gitu. Nah ini perlunya, maaf gue informasi. Inilah sekarang udah era keterbukaan, media tuh banyak, penonton juga pada pinter kok gitu, netizen pada pinter loh bang. Nah bahkan kayak netizen menyerang komentator yang tadi lo bilang gitu kan, ini komentator ngerti nggak sih segala macam, sering ketukar-tukar ininya klubnya, nama pemain segala macam gitu ya. Buat gue pribadi, bukan gue berarti mengatakan ini karena gue nggak kepake terus gue ngomong gitu, enggak. Poinnya juga gue nggak pengen banget kalau harganya segitu. Cuma maksud gue kita tuh harus realistis bahwasannya saat lo ditugaskan minimal lo riset atau nanya sama orang yang mungkin temen lu pemain Liga Pro. Ya jadi gini loh, harus kita itu sebelum melakukan atau juga bertugas menjadi seorang komentator itu mungkin bisa 3-4 lembar kali banyak banget catatan. Bukannya berarti kita jangan bikin kita kayak terlihat bodoh di depan umum lah. Betul. Karena kita tidak tahu sama sekali ya. Betul. Jadi kita perlu data, memang data itu penting ya kan, untuk mensupport kita, memberikan informasi. Terus kembali kepada masalah tadi yang video tadi Don. Kalau gue pikir juga setuju ya. Karena apa? Sosialisasi untuk aturan itu mungkin bisa diperjelas. Dan semua orang harus tahu. Bukan cuma klub. Semua orang masyarakat harus tahu. Kenapa? Ya benar, yang namanya video itu hanya pendukung. Supporting system untuk supaya kompetisi itu berjalan dengan baik. Betul. Iya kan? Betul. Nah, sehingga akhirnya setiap kejadian apapun bisa dibuktikan dengan video. Karena kalau wasit melihat langsung sekilas gitu, nggak bisa. Apalagi futsal. Dia nggak bisa merewind, Betul. ya kan? Jadi bisa itu. Nah, tapi memang benar juga kalau memang ternyata keputusan 100% ada di tangan wasit yang memutuskan dengan permintaan apapun, kalau dia yakin memang itu terjadi gol, terjadi pelanggaran, harus kartu merah, itu keputusan pada dia. Betul. Itu juga harus dijelaskan. Sehingga akhirnya tidak ada yang namanya pertanyaan dari klub juga. Betul. Ketika mereka bertanya kenapa kok kita nggak diakomodir ya, mereka diakomodir ya, itu kan? Nah mungkin ketika pada saat klub Kancil itu diakomodir, karena mungkin dia pun nggak melihat, nggak yakin, dan dia nggak yakin ini benar kartu atau enggak gitu kan? Butuh bantuan video support, ya. Jadi ini memang perlu diperjelas lagi lah. Tapi overall saya pikir salah satu perubahan yang cukup menarik ya, cukup baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Iya mungkin sekarang ini di pekan pertama ini try and error dulu nih. Betul. Ya kan? Betul. Ketika memang ada masalah-masalah klub ini menanyakan segala macam, yang mungkin akan bisa menjadi salah satu evaluasi dan bisa dijelaskan kepada masyarakat. Betul. Tapi gue sangat respect dengan Federasi Futsal Indonesia yang mau berkembang juga terkait dengan itu. Harus dong. Salut. Walaupun memang masih banyak PR, ya, terutama lantai bang. Lantainya itu bang, jadi fotonya jelek-jelek gitu bang, karena bawahnya hijau gitu. Ya mudah-mudahan lah ada perbaikan. Masa sih udah berapa tahun nggak mampu beli lantai warna biru. Nih sini nih, gue jualin nih. Jadi dari cuan. Jadi gini, ini menarik Don ya. Apa gue yang salah atau mungkin gue nggak dengar atau gimana, gue nggak tahu deh. Kayaknya memang ini pada saat mungkin kongres kemarin itu federasi ini tidak terlalu digembar-gemborkan nih masalah video ini. Adanya support system nih. Iya, malah nggak dikasih tahu ya. Nggak dikasih tahu. Jadi ini mungkin salah satu surprising sehingga akhirnya orang berpikir, ternyata federasi ini mau maju ke depannya untuk membuat perubahan gitu loh. Kalau misalnya memang seharusnya memang ini harus menjadi pengetahuan untuk semua klub pada saat kongres atau juga AFP, tentu itu lebih bagus lagi dijelaskan. Kenapa? Ya mungkin rulesnya seperti tadi nggak akan lagi pertanyaan, iya kan? Sehingga akhirnya semua orang udah ngerti. Karena pada saat kongres pun kan semua perwakilan klub ada. Mau manajer, mau entah siapapun, kalau mereka mendengar bahwa semua putusan dari wasit, ya itu lebih baik. Bisa disosialisasikan lagi ke klubnya atau dengan AFP-nya. Benar. Siapa tahu nanti AFP juga punya video support system juga. Kenapa enggak? Betul. Iya kan? Kalau ingin lebih baik lagi kompetisinya kan? Setuju gua. Itu dia. Ya, jadi mudah-mudahan banyaknya keterbukaan selain dengan banyaknya juga terobosan-terobosan yang sangat bagus. Mudah-mudahan futsal kita juga akan jauh lebih baik lagi. Amin. Tapi Don, ada calon nggak Don kemarin sana? Enggak. Bener nggak ada? Cuma satu. Gue. Oh, lu nyaloin juga Don? Oh alah. Sekarang pekan pertama sudah selesai. Kita ngomongin pekan kedua ya. Kita sekarang masuk ke pekan kedua.
Ya, kita harus tunggu klasmen dulu. Oh, klasmen dulu. Dua klub asal Jakarta berhasil memenangkan pertandingan. Cosmo dan Halus sapu bersih 6 poin memimpin Iya. sementara. Peringkat ketiga ada Bintang Timur Surabaya, lalu ada Black Steel di peringkat 4 dengan 1 kemenangan. Pelindo Mutiara 1 kemenangan 1 kali kalah. Iya. Unggul 1 kali menang 1 kalah. Pendekar dan Kancil berbagi poin 1-1. 1-1. Papa Gimano juga dapat poin pekan ini 1. Benar. Dan Radit, Giga dan Sadakata masih belum meraih poin. Dan itu masih pekan pertama.